Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi ta'ala wa nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ila alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baitihi wa rahmatihi wa sallallahu alaihi wa habibul jami'in tabi'in ولله الله ولله مكان وللمحدثين والمفسرين وشمس المطبري وشعب القادر الجيلاني وشيخ فخر الرازي وشيخ إمام القرطبي وشيخ ابن الكاشف وشيخ شريط المحلي وشيخ شريط السيوطي وشيخ سليمان الجمال وشيخ إمام الشعبي وشيخ الشوكاني وشيخ محمود العلوسي وشيخ نووي البنتني وشيخ أحمد بن مصطفى المروي وشيخ ابن عاشر وشيخ توالي الشعراوي وشيخ طنطاوي وشيخ الزهيلي وشيخ محمد علي الشوكوني وشيخ رشيد وشيخ مصطفى رمضان وإلى جميع مشايخنا وشيخ مشايخنا شولي لهم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 190 gangsal. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Wa anfiqu lan padha nyokongno sapa sira kabeh fi sabilillahi ing dalem ngegungaken agamane Gusti Allah. Wala tulku lan aja ngani ngoyo sapa sira kabeh biaidikum kelawan pira-pira tangan sira kabeh ila tahlukati marang kerusakan. Wahsinu lan gawe becik sapa sira kabeh. Innallaha satune Gusti Allah iku yuhibbu demen sawise Allah al-muhsinina ing wong-wong kang padha gawe becik. Kita wasyaraipun 790 gangsal. Sira kabeh kudu nyokongaken bondone kanggo kepentingan ngegungaken agamane Allah Ta'ala. Aja padha nibakaken awake marang kerusakan kanthi ora gelem nyokongaken bondo. Lan supaya mbagusi nyokongi. Sabenere Allah Ta'ala iku demen marang wong-wong kang padha gawe becik. Wanfiku dan infakkanlah fi sabilillahi di jalan Allah. Walatulku dan janganlah kamu menjatuhkan walatulku biaidikum dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ila tahlukati ke dalam kebinasaan. Wahsinu dan berbuat baiklah. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbul muhsinin menyukai orang-orang yang berbuat baik. Ayatnya cukup pendek, tapi insya Allah keterangannya tidak pendek. Saya kalau terangkan tentang inti dari tafsirnya, saya kalau terangkan tentang tafsir Al-Quran, tentang tafsir ayat ini 190 gangsal ini terlebih dahulu. Kalau nyeritakan tentang asbabun nuzuli ayat niki, asbabun nuzuli ayat niki, anggone kitab Babun Nukul fi Asbabun Nuzul karangan Syekh Jalaluddin Asyuti dipun terangkan bahwasanya asbabun nuzul ayat ini ada 4 riwayat. Rawai Al-Bukhari an Huzaifah. Riwayat yang pertama diriwayatkan sama Al-Bukhari dari Huzaifah qol nazalat al-ayatu fin nafaqati. Ayat ini turun berkenaan dengan masalah infak. Masalah infak. Riwayat yang kedua, wa akhraja Abu Dawud wa Tirmizi. Sing riwayataken Sunan Abu Dawud, Imam At-Tirmizi wa sahahahu. Bahkan Imam At-Tirmizi mensahihkan riwayat ini. Wa Ibnu Hibban wal Hakim wa ghairuhum dan yang lain. An Abi Ayyub Al-Ansari qol Abu Ayyub Al-Ansari berkata, nazalat al-ayatu fina ma'syarul ansari. Sing riwayataken nggih, sing menceritakan itu adalah seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Al-Ansari itu ngendika, dawuh nazalat al-ayatu fina ma'syarul ansari. Ayat ini turun berkenaan dengan kami orang-orang Ansor. Orang-orang Ansor yaitu orang-orang sahabat-sahabat Kanjeng Nabi ingkang tenggone Madinah. Nggih, dikatakan lamma azallahu al-islam.
ketika Gusti Allah sampun memenangkan umat Islam, ketika Gusti Allah sampun memuliakan agama Islam, wa kasurona siruhu, orang-orang Islam bertambah banyak. Perang Badar, perang kemarin sampun diceritakan, perang yang sangat fenomenal. Kaum Islam meraih kemenangan. Akhirnya pas kaum Islam menjadi begitu banyak, qala, orang-orang Ansor itu berkata, ba'duna li ba'din sirron, sebagian di antara orang Ansor berkata kepada sebagian orang Ansor yang lain. Jadi ono sahabat Muhajirin, ono sahabat Ansor. Padha-padha wong Ansore niku ngomong sirron, bisik-bisik utawa rahasia, atau singit-singit. Apa yang diucapkan oleh sebagian sahabat kepada sebagian sahabat Ansor yang lain, inna amwalana qad dha'at. Sak temene duwe awak dhewe iki wis entek, wis karek iki. Yo dibuat perang niki, dibuat infak, dibuat jihad dan yang lain sebagainya. Niku wis bisik-bisik sak temene duwe awak dhewe wis karek iki. Inna amwalana qad dha'at wa innallaha qad azza al-islam. Gusti Allah menang Islam, Gusti Allah memuliakan Islam. Falau aqamna fi amwalina fa aslahna ma dha'a minha. Ya apa lek awak dhewe nang omahe wis gak usah melok jihad, kene bagusi ekonomi kita, yang mana ekonomi kita itu sudah banyak yang hilang, harta-harta kita itu sudah banyak yang wis biyen asline duwe akeh, aron gak duwe akeh. Wis apa lek gak usah infak, gak usah jihad, wis kene nang omahe dandani ekonomi awak dhewe. Fa anzalallahu yaruddu alaina ma qulna. Kemudian ayat ini turun untuk membantah, untuk menolak apa yang diucapkan oleh para sahabat Ansor. Pun akhirnya turunlah ayat ini. Lah, sing dikatakan fakanat at-tahlukatu, sing dinamakan at-tahlukah tenggone ayat niki, tenggone mriki dimaknani at-tahlukah, dimaknani kerusakan. Di dalam bahasa Indonesia tenggone terjemah depak dimaknani kebinasaan. Sing dimaksud tahlukah teng ayat ini adalah al-iqamata ala amwalina. Duweke dicarno, dindek, gak diinfakno. Wa islahiha, kemudian dia membagusi, memperbaiki ekonominya. Wa tarokna al-ghazwa, kemudian mereka meninggalkan jihad. Jadi yang dimaksud tahlukah dengan ayat ini menurut riwayat saking Abu Dawud, At-Tirmizi dan yang lain, yang dimaksud adalah meninggalkan jihad, meninggalkan perang, terus sampai menghentikan infaknya, menghentikan duit yang diinfak pun. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, akhraja At-Tabrani bi sanadin sahihin. Riwayat yang ketiga sing riwayatkan Imam At-Tabrani, sanadnya sahih, an Abi Jubairah ibni Dhahak, saking sahabat Ibnu Jarrah bin Ad-Dhahak, kanat al-Ansar yatasaddaquna wa ya'tuna ma sya'allah. Sahabat Ansar, itu kalau sahabat Ansar itu bersedekah atau memberikan kepada sahabat Muhajirin, itu masya Allah, wis gak ukuran. Bahkan ketika pertama kali sahabat Muhajirin datang, ini kok jauh maneh duwe bojone dikongkon milih, saking masya Allah. Tapi pada suatu ketika fa'asobathum sinnatun fa'amsak, pada suatu ketika teng Madinah terjadi musim pacaklik, teng Madinah terjadi musim kekeringan, akhirnya sahabat Ansor mencegah itu, fa'amsaku, nyegah ka infak. Lalu fa'anzalallahu hadzal ayah, maka kemudian Allah menurunkan ayat ini. Riwayat yang ketiga pun. Riwayat yang keempat, wa akhraja aidan bi sanadin sahihin an Nu'man bin Bashir. Sanadnya sahih dari Nu'man bin Bashir qal kana ar-rajulu yaznubu adzanba fayaqulu la yughfaru li. Suatu ketika ana wong lanang mari nglakoni dosa, dia merasa tidak bisa diampuni dosa. La yughfaru li, wis gak iso diapura dosaku. Fa anzalallahu hadzal ayah, maka kemudian turunlah ayat ini.
Empat riwayat asbabun nuzul sampun kula critakno. Nggih. Keempat-empatnya sahih, saling melengkapi. Padha bener sedaya. Sadaya kalau terangkan lebih jauh maneh. Ini adalah pertemuan ketiga yang mana pertemuan ini membahas tentang masalah jihad. Pertemuan yang pertama 2 minggu yang lalu niku kita membahas tentang hukum jihad, tentang kapan dimulainya jihad. Jihad fisabilillah itu kapan dimulai, terus hukumnya itu sudah kita bahas di pertemuan yang pertama 2 minggu yang lalu. Di pertemuan kedua seminggu yang lalu kita membahas sampai kapan jihad itu dilangsungkan, sampai kapan perang ini selesai, kapan perang itu, kapan jihad itu dihentikan. Itu kita bahas di pertemuan yang sebelumnya 1 minggu yang lalu. Lah, tenggone ayat niki membahas tentang infak fi sabilillah. Ayat niki sering kalau ucapkan dimulai dengan huruf waw, yang mana huruf waw itu selalu ada hubungannya dengan ayat sebelumnya. Infak fi sabilillah wa anfiqu fi sabilillah, dan infakkanlah di jalan Allah. Perang, jihad ini membutuhkan uang. Mboten enten ceritane perang gak butuh duit. Perang itu membutuhkan biaya. Bahkan biayanya tidak sedikit, biayanya sangat besar. Makanya niku teng tafsir sing jenenge tafsir Al-Kabir. Tafsir Al-Kabir niki nggih sering disebut juga tafsir Ar-Razi. Pokoknya banyak nama, tafsir Al-Kabir, tafsir Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib, dipun karang kali Syekh Fakhruddin Ar-Razi, termasuk ulama-ulama salaf. Itu lahirnya sudah hampir 900 tahun yang lalu. Lahir tahun 1149, tahun 543 Hijriah, meninggal tahun 1209, tahun 606 Hijriah. Sering diceritakan kali Yai Said, termasuk diceritakan tenggone pondok ketika Yai Said ngisi ceramah waktu itu. Beliau kelahiran Iran. Salah satu tafsir induk selain tafsir At-Tabari niku tafsir Ar-Razi. Tafsirnya sangat sulit difahami sebab Syekh Fakhruddin Ar-Razi itu orang filsafat. Ketepaan kula maca kok gampang pahamane, nggih. Akhire kula waos, wangel panjenengan memahami tafsir Ar-Razi niki. Ketepaan kula waos kok gampang pahamane, akhire kula waos. Kula tulis i'lam anna ta'alluq hadhil ayati bima qablaha min wajhaini. Ayat niki ada hubungan dengan ayat sebelumnya dari dua segi, dari dua sisi. Al-awwal, yang pertama, annahu ta'ala lamma amara bil qitali. Gusti Allah itu memerintahkan perang. Ini sampun diterangno, itu adalah ayat pertama kali yang memerintahkan tentang peperangan, ayat 191. Wal istighalu bil qitali la yatayassaru illa bil alati wa adawati. Kegiatan perang, kesibukan perang atau pokok sapa sing ngadano perang, ketika peperangan itu terjadi, itu tidak akan mudah kecuali dengan menggunakan alat dan alat-alat yang lain, alat-alat perang dan sarana-sarana yang lain. Wa yuhtaju fiha ilal mali. Dan hal seperti itu, nyiapno alat dan nyiapno sarana-sarana yang lain itu membutuhkan uang. Wa rubbama kana dzul mali ajizan anil qitali. Kadang-kadang wong sugih sing duwe duit itu tidak mempunyai kemampuan berperang. Wa kana asyuja'u al-qadiru alal qitali fakiron adimal mali. Kadang-kadang sing duwe kemampuan perang, sing wong sing kendel, wong sing wani perang, sing mempunyai kemampuan untuk berperang, itu adalah wong sing fakir hati duit. Iku kadang-kadang kaya ngoten. Mungkin yo kadang-kadang ya akeh sing kaya ngono. Sing sugih gak iso perang, utawa sing sugih lek nang cara saiki ku yo sing sugih gak iso tandang gawe. Sing perang, sing iso tandang gawe wong sing gak duwe duit. Akhirnya apa yang terjadi? Falihada amarallahu ta'ala al-aghniya'a bi ayyunfiqu 'alal fuqara'i alladzina yaqdiruna 'alal qital. Lalu Allah memerintahkan kepada orang-orang yang mempunyai keuangan, mempunyai duit sing akeh, wong-wong sing sugih,
agar menginfakkan hartanya kepada orang-orang fakir, yang mana orang-orang fakir itu mempunyai kemampuan untuk berperang. Hubungannya dengan ayat sebelumnya. Yang kedua, wasani, yang nomor dua, menurut Imam Ar-Razi, yurwa annahu lamma nazala qauluhu ta'ala asyharul harami bisyaril haram. Ada hubungan dengan ayat kemarin, ya. Asyharul haramu bisyaril harami. Ketika ayat itu turun, ketika ayat 194 itu turun, qala rajulun minal hadirina. Ada seorang lelaki yang hadir terus berkata, wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, malana zadun, kula mboten gadah sangu. Walaisa ahadun yut'imuna, tidak ada satupun orang yang memberi saya makan. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyunfiqu fi sabilillah. Kemudian Kanjeng Nabi memerintahkan kepada orang-orang sing sugih niku mang untuk memberikan infaknya fi sabilillah. Wa ayyatasaddaqu walau bisyikki samratin, dan untuk mensedekahkan sesuatu yang dimilikinya walaupun itu hanya sebiji kurma. Tentu itu majas. Pokoknya kek ono sing sugih-sugih sing duwe kek ono iki infak. Wong-wong iki gak duwe sang. Sebab napa? Tuh malu fi sabilillah iki kabeh digawe jihad fi sabilillah. Fayahliku, lek awakmu gak gelem infak, maka orang-orang ini akan rusak, akan binasa, akan kalah. Fanazalat hadhil ayah, maka kemudian turunlah ayat ini. Jadi perang itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Apa maneh zaman sakniki? Zaman sakniki perang wis gak gawe pedang, perang wis gawe tembak, gawe bom, gawe granat, gawe rudal, gawe pesawat tempur, dan itu memerlukan biaya yang sangat besar. Maka Iwan Fals itu kan sampai nyiptakno lagu judulnya pesawat tempur. Niku kan bercerita tentang perang. Oh iya, andai kata dunia tak punya tentara, tentu tak ada perang yang makan banyak biaya. Niku kan menceritakan tentang perang. Perang itu membutuhkan biaya yang sangat besar. Napa maneh di zaman saiki. Di zaman dulu saja, zaman biyen mawon itu perang itu setidaknya membutuhkan pedang. Gak sekedar pedang tok, bisa tombak ditambah dengan perisai. Terus sing perang niku nggih baju zirah, baju perang peteka wesi. Itu membutuhkan biaya yang sangat banyak. Durung nyiapno jaran-jaran itu, kuda-kuda itu, Mas. Lek saiki wis ana tank, ana sembarang kalir, ana pesawat tempur, ana tank, biyen damel jaran. Otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar. Belum logistik ketika berangkat perang sampai mulai ke perang. Bayangkan bagaimana logistiknya, mangane, ngombene, apalagi di sebuah wilayah yang jarang air, yang sangat sedikit air, bagaimana mengatur logistik pasukan Islam saat itu untuk berperang. Durung sing ditinggal nang omah, ninggalno anak bojo, ninggalno wong-wong tua sing sampun tidak mempunyai kekuatan lagi untuk berperang, gawe biayai sing perang wis entek akeh, gawe biayai sing nanggone omah sing gak melok perang yo entek akeh. Bagaimana logistiknya, bagaimana alat peperangannya. Lek kita gelem, kita gelem menganalisa, kita gelem berpikir runtut. Peperangan pertama yang besar, itu perang Badar. Ini sampun diceritakan, perang Badar itu pasukan Islam jumlahnya ono 313. Badar, niku nggene teko Madinah, itu 150 km dari Madinah. Wong sing haji, wong sing umrah burung karuan tahun nang Badar. Badar niku sangat jauh. 150 km dari Madinah. Gak ono niku lek cara travel ngono mboten enten wisata teng Badar mboten enten. Badar itu tempatnya itu jauhnya 150 km teko Madinah. Jenengan bayangno, ya apa doe kono selama sejauh 150 km, bagaimana logistiknya membawai 313 orang bertempur melawan 1000 orang musyrik. Tenggone Badar.
Mari perang Badar ana perang Uhud. Nah, Uhud kan ide. Sing tahu haji, tahu umroh pasti tahu nang Uhud. Uhud hanya sekitar mungkin ya 5 kilo lah dugi Madinah. Iku ya cara persiapan tidak sebesar persiapan ketika perang Uhud, perang Badar, karena Uhud itu berada di dekat tenggane Madinah. Tapi pasukannya sudah lebih dari perang Badar sebab pasukan Islam saat itu jumlahnya 700 melawan pasukan kafir sekitar 3000. Mari 313 perang besar kedua perang Uhud 700. Akhirnya umat Islam gampangane perang Uhud itu kalah. Samantene perang Uhud ono perang Khandaq. Perang Khandaq niku tambah luwih akeh maneh. Pasukan Islam 3000, pasukan musuh 10.000. Tapi perang Khandaq itu terjadi tenggone Madinah dhewe. Ya insyaallah wis ngerti kabeh Khandaq niku artine parit. Tapi perang Khandaq itu ketika pasukan Islam sudah membuat parit di sekitar Madinah, pasukan musuh niku ngenteni nang gone njaba niku sampai 1 bulan lamanya perang Uhud itu. Akhirnya Gusti Allah ngirim angin topan, akhirnya orang-orang kafir balik kabeh. Bayangkan 3000 orang berada di Madinah dikepung oleh pasukan musuh. Mungkin lek ono sing kritis itu semua akan terjadi sebelum perjanjian Hudaybiyah. Benar. Ayat ini turun bagaimanapun juga pasti enten hubungannya dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ayat ini turun berkenaan dengan perjanjian Hudaybiyah. Yang mana perjanjian Hudaybiyah itu dilakukan ketika tahun 6 Hijriah. Samantune perjanjian Hudaybiyah terjadi ono perang jenis perang Khaybar. Khaybar niku nggih adohe padha karo Badar. Cuman lek Khaybar niki lelore Madinah, lek Badar iku kulone Madinah. Jauhnya sama 150 km. Pasukan Islam yang dibawa saat itu jumlahnya 1600. Bayangno di zaman seperti itu wong 1600 budal teko Madinah nang gone Khaybar, ya apa logistike, ya apa istileme dan yang lain sebagainya, otomatis membutuhkan biaya yang sangat besar. Mari perang Khaybar, Fathu Mekah. Ini sampun kita ceritakan tentang Fathu Mekah. Fathu Mekah ini ana wong 10.000. Mboten perang tapi nggih cara ekspansi lah. Akhirnya orang-orang kafir Quraisy kata sing mlebet Islam. Itu ketika itu terjadi pada tahun 8 Hijriah. Kabeh mulih nang gone Madinah, orang-orang Islam dihadang teng daerah Hunain. Hunain itu sekitar 15 km dari Mekah. Niku orang Islam berjumlah 12.000. Ketika Fathu Mekah kan 10.000, balik nang gone Madinah niku oleh ketambahan 2.000 teko orang-orang kafir Quraisy Mekah sing mlebu Islam. Akhirnya berangkat nang gone Hunain melakukan perang Hunain. Wonge 12.000 orang muslim. Perang yang besar yang terakhir di zaman Kanjeng Nabi yang diikuti oleh Kanjeng Nabi itu adalah perang Tabuk. Perang Tabuk itu terjadi pada tahun 9 Hijriah, yang mana umat Islam teng Madinah niku melaku adowe 700 km melawan pasukan Romawi. Atau lek nang Eropa terkenal Bizantium. Tahu krung Bizantium niku kaisaran Romawi kuno. Menyerang pasukan Romawi tapi gak sido perang. Teko Madinah jarak nang Tabuk itu 700 km. Pasukan Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi saat itu jumlahnya 30.000. Jenengan bayang loh, yo opo mangane wong duwe 700 kilo, gurung ono kendaraan mesin, ya opo logistiknya, ya opo turune, ya opo nyiapno semuanya membawa jumlah 30.000 pasukan Islam. Wong jamaah kene sak bis sewa ngele gak karu-karuan iki tambah 30.000 pasukan. Sak bis mau wangel, ngomongane iki 30.000. Jangan bayangkan bagaimana logistiknya saat itu, otomatis kita itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sangat besar. Ya apa 30.000 mangane wong 30.000 melakukan perjalanan sampai nang Tabuk. Teko Tabuk balik maneh nang Madinah, enggak
tidak diceritakan berapa hari perjalanannya, tapi kita bisa bayangkan sendirilah. Dawe 700 kilo gurung ono kendaraan mesin cek gawe unta mlaku dawe kono dawe kene sepanjang 700 kilometer. Makanya itu karena perang itu membutuhkan biaya yang sangat besar, Gusti Allah dawuh dengan ayat ini, wa anfiqu fi sabilillah, infakkanlah di jalan Allah. Karena perang memang membutuhkan biaya yang sangat besar. Cuman infak saderenge niku kalau terangno teng tafsir Al-Kabir diceritakan wa'lam annal infaq huwa syarful mali ila wujuhil masolih. Definisi infak menurut Imam Fakhruddin Ar-Razi, infak itu adalah syarful mali, mengeluarkan uang ila wujuhil masolih terhadap beberapa hal yang mempunyai kebaikan, mempunyai kemaslahatan. Infak itu menyalurkan uang atau mengeluarkan uang untuk kegiatan-kegiatan yang maslahat. Tentu yang dimaksud maslahat temunya adalah maslahat fiddin, maslahat di dalam agama. Falidzalika la yuqalu fil mudayyi innahu munfiqun. Gak iso diarani uang itu infak kalau dia mengeluarkan kepada sesuatu hal yang sia-sia. Misal Agustusan ono kegiatan karnavalan, terus uang diokon nyumbang. Nah itu kan kegiatan yang sia-sia. Fiddin loh ya, di dalam agama loh ya, gak bahas di dalam sosial kemasyarakatan tidak. Di dalam keagamaan hal seperti karnaval itu kan sesuatu yang sia-sia, gak ada hubungannya karo agama. Karnavalnya gak ada hubungannya ambek agama, apa urunan digawe sound horeg. Wah, tambah gak ada manfaatnya sama sekali. Itu adalah hal yang sia-sia. Infak itu tidak bisa dikatakan infak kalau memberikan sesuatu itu, mengeluarkan sesuatu itu untuk sesuatu yang sia-sia. Gak ono untuk kepentingan agama. Lah, tenggone mriki dikatakan fal muradu bihi fi tariqiddin. Sing dimaksud nang ngene kene sabilillah itu adalah di jalan agama. Apa wae lek ono hubungane karo agama, karo kebaikan agama, nyalurno uang infak untuk fi tariqiddin, untuk keperluan agama itu infak. Itu termasuk fi sabilillah. Bahkan tentang tafsir Ar-Razi dikatakan fakullu ma amarallahu bi fi dinihi minal infaqi fahuwa dakhilun fil ayati. Ketika Gusti Allah memerintahkan infak fi sabilillah, infak fi sabilillah, terus kok ono wong ngekei infak untuk agama Allah, ikut termasuk bagian dari ayat ini. Sawa'un kana infakon fil haji wal umrati. Fi hajjin wa umratin, boten enten alih. Sawa'un kana infakon fi hajjin wa umratin. Begitu juga masalah haji, masalah umroh itu juga termasuk infak. Au kana jihadan bin nafsi, termasuk jihad menggunakan jiwa raganya, itu juga bagian dari infak. Au tadhizan lil ghairi, atau memberikan uang kepada orang yang lain. Au kana infakon fi silaturrahmi, atau infak untuk silaturrahmi, menyambung hubungan kekeluargaan. Misalnya mawon ana wong moro nang ngene bolowe, terus ketika moro nggawa gawan, itu juga bagian dari infak fi sabilillah. Itu juga bagian dari infak fi sabilillah. Tengene tafsir As-Sawi niku dipun katakan ketika menafsiri wa anfiqu fi sabilillah ay ibdalu anfusakum wa amwalakum fi taatihi wa maradhihi. Sing dimaksud wa anfiqu fi sabilillah itu adalah menyerahkan jiwanya, gak hanya sekedar harta, jiwae iyo, awake nyawane nggih, dan hartanya untuk taat dan mencari ridha Allah. Sawa'un al jihadu aw ghairuhu. Begitu juga masalah jihad, au kasilaturrahmi atau silaturahmi, wa muraatid du'afai, dan memelihara orang-orang du'afa, wal fuqara'i, dan memelihara orang-orang fakir, min ibadillahi, dari hamba-hamba Allah. Itu semua adalah bagian dari infak fi sabilillah. Benar, ayat ini hubungannya dengan dua pertemuan yang sebelumnya, yaitu masalah peperangan. Sing dimaksud nang ayat ini infak fi sabilillah, lek menurut
lanjutan ayat, ya memang hubungannya dengan peperangan. Tapi infak fisabilillah itu tidak hanya infak untuk jihad, tidak hanya infak untuk perang, pokoknya infak untuk masalah agama itu termasuk bagian dari infak fisabilillah. Begitu juga misalnya mawon bangun masjid, bangun pondok, bangun sekolahan, itu semua bagian dari infak fisabilillah. Tapi mungkin nanggone keterangan akhirnya dikatakan wa ahsinu, dan berbuat baiklah sing apik. Artinya apa? Sing apik niku ya lek infak ya sing apik, lek jihad ya sing apik. Kadang-kadang nggih ana wong niku wis gak apa-apa infak wis lek sing lompok engko pokoke dadi. Jangan seperti itu. Lek iso gawe sing apik pisan, gawe sing kokoh pisan, lek iso sampai 30 sampai 50 tahun kasih jek apik jek kuat. Masih suwe dadine. Mboten napa-napa. Sing penting apik, sing penting kokoh. Perintahnya tenggone akhir ayat wa ahsin. Ojo duwe prinsip wis gak apa-apa elek-elek titik pokoke dadi akhire gawe gak kokoh, akhire rubuh. Lek wis rubuh jarine takdir. Kan repot lek wis ngeten. Harusnya kan sik wa ahsinu diapii sik, diapii. Kula sering matur, apa-apa saja itu serahkan kepada ahlinya. Jadi lek bangun apa ya kudu gawe arsitek, gawe kontraktor sing paling enggak iku wis ana reng-rengane, butuhe ngene. Ojo angger biasae lho iso kaya ngene. Ojo ngangger gawe biasae ae. Akeh wong sing gawe kaya ngoten. Serahkan kepada ahlinya. Perintahnya terakhir wa ahsinu. Sebab tenggene akhir ayat pun. Jadi sing dimaksud infak nang ayat ini tidak hanya sekedar infak untuk jihad fisabilillah, tapi yo semua fitoatidin, taat marang agama itu termasuk bagian dari infak. Lanjutannya ayat wala tulqu bi aydikum ila tahlukati. Dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Ulama ahli tafsir itu berbeda pendapat tentang apa yang dimaksud ayat ini. Kalau mau tafsir At-Tabari setidaknya ada 3 pendapat ulama ahli tafsir tentang perbedaan apa yang dimaksud oleh wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Pendapat yang pertama, ikhtalafa ahli ta'wili fi ta'wili hadhil ayah yakunu wala tarku an-nafaqata fi sabilillah. Pendapat yang pertama, menurut ulama ahli tafsir yang pertama, janganlah kamu tinggalkan wala taraku an-nafaqata, janganlah kamu tinggalkan infak fisabilillah. Fa innallaha yu'awwidukum minha ajran wa yarzuqukum ajilan. Karena sesungguhnya Allah akan mengganti itu semua dengan pahala dan Allah akan memberikan kamu rezeki dengan segera. Jadi ya sesuai dengan redaksi ayat wong Ansor biyen kaya ngoten niku man, terus duwe wis entek, wis gak infak dhisik. Jangan seperti itu. Jangan tinggalkan infak sebab Allah akan menggantikan infak itu dengan pahala dan Allah akan memberikan kamu rezeki dengan segera. Pendapat yang pertama. Wa qala akharun wala tulqu bi aidikum fima asabatum minal asami ila tahlukati. Pendapat yang kedua mengatakan, ulama ahli tafsir pendapat yang kedua mengatakan janganlah kamu wa fatai asumir rahmatillahi. Janganlah kamu karena dosa yang kamu perbuat, karena dosa yang kamu lakukan, terus kamu putus asa dari rahmat Allah. Makanya memang kan asbabun nuzulnya kan ada yang mengatakan besok gak bisa diampuni, la yughfaru dzunubi, la yughfaru dzanbi, gak bisa diampuni dosa. Janganlah kamu putus asa dari rahmat Allah, walakin irju rahmatahu wa amalul khairati. Tapi berharaplah terhadap rahmat Allah dan berbuat baiklah dan amalkanlah kebaikan-kebaikan. Itu yang dimaksud menurut pendapat yang kedua. Menurut pendapat yang ketiga, waqala akharun wala tatraku al jihada fi sabilillah. Menurut pendapat yang ketiga, yang dimaksud wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, janganlah kamu meninggalkan jihad fi sabilillah. Jadi ada 3 pendapat, ojo tinggal no infak,
Jangan putus asa dari rahmat Allah, jangan tinggalkan jihad. Tapi tentang tafsir At-Tabari dipun katakan sing paling benar menurut Syekh Imam At-Tabari adalah pendapat yang pertama. Janganlah tinggalkan infak fi sabilillah. Pun kita terus. Ayat niki kalau kita hubungkan dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya, ayat 191 yang mana memerintahkan tentang berperang. Terus tenggone ayat niki dikatakan walatul kubi aidikum ila tahlukah. Maka ayat ini berpesan kepada umat Islam agar umat Islam itu ketika dia melakukan peperangan terlebih dahulu lakukanlah persiapan baik dari tenaga ataupun alatnya. Ojo sampai awakmu gak ono persiapan, ojo sampai awakmu gak ono alat terus maju modal kendel tok. Itu namanya kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Misalnya mawon musuh gawe pasukannya akeh, musuh gawe alat perang lengkap, musuh gawe senjata lengkap, terus kok ono wong siji gak gawe apa-apa, gak dengan tangan kosong kok maju, itu namanya menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sebab pasti mati. Pasti mati. Tapi lek ono manfaate, maka itu tidak apa-apa. Kemudian tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Qurtubi niku dipun katakan waqala Muhammad bin Hasan, Imam Muhammad bin Hasan dawuh lau hamala rajulun wahidun ala alfi rajulin minal musyrikina wa huwa wahdu. Saumpamae ana wong lanang siji menghadapi 1000 pasukan musuh. Wong ini ijen. Lam yakun bidzalika ba'sun idza kana yatma'u fi najatin aw nikayatin fil adwi. Gak popo dhek maju masih nglawan wong 1000, tapi selama ada kemungkinan untuk selamat atau selama bisa mengalahkan musuh, masih siji. Niku mboten napa-napa. Tapi nggih, fa illam yakun kadzalika fa huwa makruhun. Tapi lek gak iso kaya ngono, maka itu adalah hal yang makruh. Gak oleh, yo lebih baik jangan. Sebab itu memang kamu sama saja menjerumuskan dirimu dalam kebinasaan. Pasti mati nih sebab. Tapi li'annahu arrada nafsahu litallafi fi ghairi manfaatin lil muslimin. Sebab hal seperti itu tidak ada manfaatnya sama sekali buat orang-orang Islam. Tapi fa in kana qasduhu tajri'ahul muslimina alaihim hatta yasna'u misla sunnihi fala yabutu jawazuhu. Tapi kalau dia melakukan hal itu agar hal itu niku ditiru ambek kanca-kanca sesama muslim yang lain, iku mboten napa-napa. Wali anna fihi manfaatan lil muslimina ala ba'dil wujuhi, karena itu ada manfaatnya bagi orang-orang Islam yang lain. Wa in kana qasduhu irhabal adwi wal yu'lima sholabatal muslimina fid din fala yub'atu jawazuhu. Lek tujuannya untuk menakut-nakuti musuh terus menunjukkan kepada kaum muslim dalam hal agama, maka hukumnya boleh. Fa in kana qasdu tajri'atal muslimina alaihim hatta yasna'u, ya sampun. Wa in kana qasdu irhabal adwi wal yu'lima sholabatal muslimin, sampun. Wa idza kana fihi naf'un lil muslimina fatalafat nafsu li i'zazi dinillahi wa tauhinil kufri fa huwal maqamu syarif. Tapi nggih, lek tujuannya niku memberikan manfaat untuk kaum Islam terus menaruh dirinya dalam bahaya supaya menegakkan agama Allah, maka itu hukumnya boleh. Bahkan dilem oleh Gusti Allah. Gusti Allah dawuh teng surah At-Taubah ayat 111, teng Gusti Allah dawuh innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa mereka. Jadi ketika ada musuh, kok wong Islam iku dhek nyerang wong siji sing musuhne ana 1000, lek dhek ada potensi selamat, maka boten napa-napa. Atau untuk melukai atau membunuh musuh niku nggih boten napa-napa. Tapi lek gak iso potensi selamat, tidak ada potensi membunuh musuh nggih boten enten, maka itu hukumnya makruh. Maka dari itu mungkin lewat keterangan ini ada seorang ulama kontemporer, ulamanya cukup terkenal, insyaallah jenengan nanti kepireng, ulama jenenge Syekh Yusuf Al-Qaradawi.
Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini ulama kelahiran Mesir. Karena beliau ada konflik karo pemerintah saat itu Presiden Mesir Husni Mubarak. Akhirnya Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini pindah nang Qatar. Dan meninggal di Qatar belum terlalu lama, tahun 2022. Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini itu mengeluarkan fatwa yang cukup kontroversial tapi bisa difahami oleh orang lain. Apa fatwanya? Hukum melakukan bom bunuh diri untuk konflik Palestina dan Israel. Seseorang dari Palestina melakukan bom bunuh diri, itu hukumnya boleh. Bahkan itu bukan termasuk bom bunuh diri, tapi itu termasuk istishadiyah, mencari mati syahid. Itu pada saat fatwa itu keluar, itu banyak sekali orang-orang Palestina sing gawe bom nanggone awake terus langsung meledakkan diri di tengah-tengah tentara Israel. Bahkan tidak hanya tentara, nanggone pasukan sipil Israel, warga sipil Israel saja boleh. Sebab menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, wong lanang Israel itu di dalam undang-undangnya itu termasuk bagian dari tentara cadangan. Jadi karena undang-undangnya seperti itu, warga sipil wong lanang Israel itu termasuk tentara cadangan, maka membunuh dengan cara bom bunuh diri itu bagian dari mencari mati syahid. Ketika fatwa itu dikeluarkan, banyak sekali bom bunuh diri terjadi di Palestina. Sebab niku cara untung-untungan, niku nggih untung wong Islam sing mati siji, tapi wong tentara Israel sing mati lebih dari satu. Kalau itu dilakukan intens, lama-kelamaan pasukan Israel itu akan berkurang banyak. Akhirnya fatwa itu keluar, akhirnya menjadi kontroversi tersendiri, akhirnya diserang oleh banyak orang, termasuk ulama juga yang nyerang, tapi banyak juga yang bisa memahaminya, memahami fatwa itu. Jadi dalam konflik Israel Palestina, menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi, seseorang yang melakukan bom bunuh diri itu bukan bagian dari ayat niki, bukan bagian dari mencari kebinasaan, tidak. Sebab dia benar dirinya mati, tapi pasukan musuh juga mati. Ayat terakhir ditutup wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, dan berbuat baiklah, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Karena ayat ini memang ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang ayat niku wala tulqu biaidikum ila tahlukah, maka tengene ayat iki wa ahsinu yo iso dimaknani wa ahsinu infaqe kudu sing apik utawa jihade sing apik. Apa artinya jihad sing apik? Jihad sing apik sudah diterangkan di pertemuan sebelumnya, tidak boleh berlebihan, gak oleh mateni wong wedok, gak oleh mateni arek cilik-cilik, gak oleh mateni wong tua-tua. Bahkan di dalam perang saja Islam itu masih mengajarkan kebaikan. Jadi ayat ini, walaupun Indonesia sudah dalam keadaan damai, setidaknya kita masih bisa wa'anfiqu fisabilillah, bukan di dalam hal jihad, tapi di dalam infak untuk menegakkan agama Allah. Pun cekap sematan Kamis meneh narian. Terus kalau wis ngitung-ngitung wingi niku, ngitung-ngitung sampai sebagian arek iku insyaallah oleh wisata religi ku 1 Februari. 1 Februari. Nggih tasik suwe tapi umpama ana persiapan iso nyelengi ngono luwih enak. Masalahe napa? Bisin wis niki luaran. Kalau ngitung niku sak wong iso 180, 190 niku niku. Jadi umpama ana sing gelem ordinir nang kene mbayar nyicil di tanggal budal tanggal 1 Februari, kita maksud kula niku enak ngoten. Cek gak perasa berat. Sakniki kan wis mulai Oktober, November, Desember, Januari kan masih 4 bulan lagi, berangkatnya 1 Februari. Jadi cara ana sing gelem ngordinir iso ngordinir saben ngaji 20.000, saben ngaji 20.000 pas wayahe hari H kan wis iso budal wong loro, iso budal wong telu ta. Lah karep kula kan kepengin kula sak bis wong kene iku. Kok wis ping piro, ping 4 ta ping 5. Ping 4 nggih. Ping 4 itu gak tahu iso sak bis arek. Lek mulutan wonge akeh
Sampai religi mek setengah bis, karo kula niku sak bis ngoten lho. Jadi 1 Februari kelasnya kurang lebih sak ngoten, 180 atau 190 sebab nggih ngapunten lek tujuannya ini kembali ke 3 tahun yang lalu. Jadi sowan nang Kediri kayak dhisik niku, kayak dhisik niku. Lah, kaya ngoten niku butuh duit luwih akeh timbangane nang gone wali sing sampun dikubur. Sing wali sing sampun teng makam-makam niku kan telase boten sepinten kathah. Tapi lek nang gone yai-yai kan telase luwih kathah. Wong maneh nggih enten makmume barang nang gone depot benjing niku kados-kados sebelumnya. Terus nggih telase kurang lebih per orang itu 180 atau 190-an. Dereng kula hitung pasti dereng DP BC cuman kula sampekno lek saged ana sing ordinir misalnya sak ngajian 20.000 kan ya wis gak angel lah. Untuk ketika 1 Februari isok berangkat sabis. Pun cakap sematan mugi kita dikatakan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ja'alna wa waladana wa dzurriyyatina min ahli al-khair wal khair. Wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma ja'alna wa iyyahum min ibadika sholihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin nabiyil ummi wa sallallahu alaihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.